Hey, halo teman-teman, ketemu lagi. Aku Vidisya Taulia, mahasiswa Akademi Terapi Bicara Jakarta semester 2. Seperti janji aku sebelumnya, aku akan mengenalkan ke kalian 2 dari sekian banyak gangguan bahasa yang bisa terjadi pada anak-anak. Kalau video sebelumnya aku kan udah ngeles SLI. Nah, video kedua kali ini aku akan membahas tentang dysaudia. Apa sih dysaudia itu? Menurut Brett Stage, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2003 menyatakan bahwa dysaudia is a speech impairment to hearing loss atau gangguan bicara yang diakibatkan karena hilangnya pendengaran. Disclaimer ya teman-teman, dysaudia dengan tunarungu itu berbeda. Kalau tunarungu itu gangguan pendengarannya, kalau dysaudia itu gangguan bahasa bicaranya yang diakibatkan karena gangguan pendengaran. Faktor penyebab dysaudia itu dibagi menjadi 3 masa teman-teman. Yang pertama itu pada masa kehamilan atau prenatal. Yang kedua itu pada saat lahir atau natal. Yang ketiga itu pada masa setelah kelahiran atau postnatal. Pada masa prenatal yang pertama itu ada faktor genetik. Yang kedua itu maternal infection atau infeksi pada masa kehamilan seperti terkena virus toxoplasmosis, rubella, herpes, dan sifilis. Terus yang ketiga itu ada drugs. Drugs itu obat-obatan yang dikonsumsi pada masa kehamilan di luar resep dokter. Makanya hati-hati ya teman-teman, pada masa hamil itu kita nggak boleh sembarangan konsumsi obat-obatan dan skincare juga. Terus yang keempat itu ada radiasi. Terus yang kelima itu ada other factors atau faktor lain seperti kondisi ibu yang malnutrisi, ibu pernah sakit, terus ibu pernah jatuh, atau ibu menderita diabetes atau faktor-faktor lainnya. Makanya kalau misalnya kita lagi hamil itu sebisa mungkin dijaga ya kesehatannya. Yang kedua itu pada masa kelahiran atau masa natal. Faktor pertamanya adalah anaksia. Anaksia dapat disebabkan oleh proses kelahiran yang lama, bayi terlilit tali pusar, atau posisi plasenta yang menutupi jalan keluarnya bayi. Terus faktor yang kedua itu ada prematur baik bulan maupun berat badan. Terus yang ketiga itu ada birth injuries, ketidaktepatan penggunaan alat forceps pada masa kelahiran. Selanjutnya ada faktor neonatal jaundice. Neonatal jaundice itu peningkatan kadar bilirubin yang berlebihan atau di atas dari 20%. Selanjutnya ada ototoxic drugs atau obat toksik yang dapat merusak telinga bagian dalam. Selanjutnya ada neonatal meningitis. Neonatal meningitis itu diakibatkan karena terkena virus akibat paparan bakteri selama melahirkan. Nah, pada masa postnatal atau pada masa setelah kelahiran itu ada 2, genetik dan non-genetik. Yang pertama itu genetik. Genetik itu sebenarnya dia udah diturunkan, diwariskan secara genetik, akan tetapi gejalanya baru muncul pada saat anak-anak dan dewasa. Terus yang kedua itu ada non-genetik. Non-genetik itu bisa jadi terkena infeksi virus, terus pengguna atau toxic drugs, atau trauma, atau mengalami kejadian yang mengakibatkan pendengarannya hilang. Apa aja sih karakteristik anak dysaudia itu? Yang pertama, sulit menggunakan bahasa verbal. Yang kedua, memiliki keterbatasan kosakata dalam kemampuan ekspresif dan reseptif. Yang ketiga, cenderung menggunakan kalimat sederhana. Yang keempat, sulit memahami perkataan lawan bicara. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan pada anak yang mengalami gangguan pendengaran? Langkah pertama, konsultasikan kepada dokter THT untuk mengembalikan fungsi pendengarannya dengan cara pemasangan alat bantu dengar atau cochlear implant. Langkah kedua, segera lakukan terapi bicara untuk mengembalikan fungsi komunikasinya. Nah, sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung tanya aja ke aku ya. Dan semoga kedepannya kita semua bisa lebih aware terhadap gangguan-gangguan bahasa bicara yang dapat terjadi pada anak-anak. Jangan menganggap sepele speech delay ya, karena bisa berlanjut sampai dewasa loh kalau nggak ditangani dengan segera. Ya, makasih udah nonton.